mau ngelaporin aku, gue tungguin. Kok belum ada? Kita ketawain aja guys. Ya nggak sih? Diketawain aja. Masa dia yang berbuat, dia yang merasa jadi korban. Mikir ya, untuk kesehatan mental anak kamu, pikirin itu. Lu salah kalau lu iniin gue. Liatin aja. Gue jabanin, lu jual, gue borong sampai liatin. DPR aja seumur hidup gue sikat, apalagi. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu viral yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Di video kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru polemik yang melibatkan Ruben Onsu, Sarwenda, Lita Gading, hingga Emma Waroka. Di tengah proses gugatan hak asuh anak yang mulai memasuki babak baru, justru muncul lagi pernyataan-pernyataan keras dari berbagai pihak yang membuat suasana semakin memanas. Benarkah konflik ini semakin melebar? Atau justru ada fakta-fakta baru yang mulai terungkap? Semua itu akan kita bahas sekaligus kita reaksikan bersama. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton. Apa gue bilang? Mending DPR aja disikat, institusinya disikat. Apalagi lu, gila! Buruan Pak, mau klarifikasi Pak. Saya mau klarifikasi Pak. Ini mau saya tumpahkan nih unek-uneknya Pak. Oke. Kalau memang betul udah buruan aja deh besok. Hari ini gue syuting besok. Ayo Pak, saya mau tumpahin Pak unek-unek saya Pak depan Bapak. Ayo beli, ayo lagi. Di belakang mondar-mandir orang-orang dewasa dengan gestur-gesturnya melindungi mental anak seperti itu, melindungi itu. Cari cuan, tahu nggak lu? Nah gini larinya kemana-mana ya kan? Apa nih? Sarwenda akui kena mental setelah dihujat di media sosial. Jangan playing victim gitu dong Bang Yokawi. Jangan seolah-olah menjadi korban dari ini kena mental atau takut jualannya nggak laku. Sarwenda Ngeri banget bomnya. Ini kena mental apa takut jualannya gak laku? Fans beratnya si Enda, Iya. coba lihat video ini. Padahal di situ ya. Lagi birahi boleh, tapi lihat waktu, situasi dan kondisi ya. Jadi jangan sembarangan, apalagi ditonton banyak orang dan anaknya sendiri. Itu tidak boleh dan tidak fantas. Gimana? Bang, kata fansnya bilangnya itu romantis. Jadi beli ini juga. Tapi itu bedanya itu ini listrik, elektrik. Ini musiknya aman nggak ya? Nggak bisa diputer-puterin dong itu. ini dua. Jadi punya aku yang mana? Nih, makasih ya. Aku kayak. Itu parfum ya? Gue bagi cium. Ih, ngapain? Cio. Belum kena Bor. Duh. Wangi ya? Kalau parfum dari Madinah kan pasti baunya ke Arab-Araban ya. Begitu disemprot langsung Habibi gitu. Kalau beli parfumnya ke Tionghoa atau ke Cina, begitu disemprot gongsi facai. Yang jadi pertanyaan gua, kalau parfumnya beli di Afrika apa ngomongnya? Canda ya guys ya. Oke lanjut. Pakai aja si Bor Arab. Bor mana Bor Arab? Videonya tuh ya, Jus. Dia demen banget sama Kalau lu sukanya apa? Arab-Arab. Ini kok langsung tidur benar. Relaksasi dia. Jadi yang satu. Astagfirullahaladzim. Kayaknya kalau cuma bilang kan mau beli satu cuma buat temenin yang putih gitu. Jadi nggak ngaruh. Lagi lu udah dapet. Iya,
Iya, emang sifatnya udah gini. Oke, seperti itu aduptannya. Sekarang kita akan dengarkan para pengacara dulu guys ya. Ya, menyatakan bahwa pada tanggal 11 itu tim kuasa hukum akan hadir dalam undangan joint meeting. Namun jawaban dari kuasa hukum tim S itu adalah karena adanya gugatan yang sudah kami daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sidang pertamanya akan dimulai pada tanggal 15 Juli ini, tim kuasa hukum S mengatakan sebaiknya pertemuan di tanggal 11 itu dibatalkan saja, ya, artinya tidak jadi dilaksanakan. Dan pembicaraan yang tadinya akan dibahas di dalam pertemuan tanggal 11 itu akan dilakukan pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan adanya gugatan hak asuh anak yang sudah didaftarkan oleh kami sebagai kuasa hukum Ruben Onsu. Bang Minola akan membela kliennya, membuat bahwa kliennya layak untuk mendapatkan hak asuh. Kami sebagai kuasanya Bang Besar Wenda juga akan mempertahankan bahwa klien kami adalah yang paling berhak atas hak asuh, ya. Jadi kami hormati apa yang dilakukan oleh Bang Minola, tetapi sekali lagi kami sebenarnya ada kekecewaan yang mana pada tanggal 11 sebenarnya sudah kita jadwalkan untuk bertemu, ya. Tetapi tanggal 11 ini belum terlaksana, sudah ada gugatan. Ya, kami menghormati, tetapi kami lucu aja. Ya, kita mau duduk sama-sama dulu, belum pada hari hanya tiba-tiba sudah ada gugatan, sehingga kemungkinan, sekali lagi ya saya garis bawahi, kemungkinan pertemuan itu akan batal. Saya sudah sampaikan juga di media online ya bahwa kemungkinan akan batal. Kenapa? Ya kami jujur aja, kami bingung. Ya Bang Minola selalu bilang logikanya di mana gitu. Nah, sekarang kami juga tanya logikanya di mana. Pada saat kami mau duduk bersama, tiba-tiba ada gugatan. Dia sudah sepakat untuk tanggal 11 tapi ada gugatan. Sehingga kemungkinan besar itu akan batal. Tapi batalnya itu bukan berarti kami tidak akan berkomunikasi. Kami akan berkomunikasi lagi. Apakah kita akan lanjutkan yang terkait tanggal 11 atau kita menunggu mediasi dari pengadilan. Ya, jadi kan dalam proses gugatan ini ada yang namanya mediasi. Ya, nah itu apakah kita akan menggunakan jalur itu ya kita lihat. Tapi sekali lagi gugatannya belum kita terima, faktanya seperti apa kita belum tahu. Yang pasti kami akan pertahankan anak-anak tetap akan berada, hak asuhnya tetap akan berada di klien kami. Apa yang kami sarankan, apa yang kami imbau supaya kita sama-sama menjaga ruang digital yang kondusif demi kepentingan anak-anak. Lalu kemudian ya ada gugatan ini ya kami menyambut baik. Tapi ada kekecewaan juga dari pihak S. Ya itu kecewaannya karena pertemuan tanggal 11 itulah tadi Bang Kris sudah jelaskan. Maka kalau misalkan kita sudah mengundang dan memang sampai tanggal 1 kemarin cuma kami masih menunggu gitu konfirmasi dari pihak RO dan kuasa hukumnya. Namun ketika masuk gugatan ya itu tadi kita sudah sampaikan kemungkinan akan batal pertemuan. Bang, berarti saat ini belum ada komunikasi lebih lanjut kepada pihak Ruben Onsu? Kami lihat dulu nanti ya perkembangannya. Yang pasti dengan adanya gugatan kita coba sharing lah ya. Kalau kita lagi mau atur mengenai duduk bersama, lalu tiba-tiba sebelum tanggal hari H sudah ada gugatan, kan lucu ya. Biasanya orang pertemuan dulu, apabila pertemuan itu tidak ada titik temu, baru salah satu bisa mengajukan gugatan karena tidak puas, karena tidak ada titik temu. Ini pertemuannya belum, tapi sudah melakukan gugatan. Artinya kami juga ya tidak akan juga memaksakan lagi untuk pertemuan itu. Ya, kami akan diskusi dengan klien. Kemungkinan besar tanggal 11 tidak bisa. Karena apa alasannya? Karena memang sudah ada gugatan. Jadi kita akan lebih baik nanti
saling berargumen, saling membuktikan di persidangan. Dan itu kami sangat atau mediasi ya. Kami sangat menunggu momen ini. Kenapa? Karena dengan begitu kami akan leluasa untuk menyampaikan bukti-bukti yang kami punya yang belum pernah kami sampaikan di media ya. Intinya adalah begini teman-teman, kalau gua simpulkan dari beberapa video yang udah kita tonton ya, pihak Enda tuh pengennya mah mediasi aja gitu, nggak usah sampai ke pengadilan ya. Sedangkan pihak Ruben mah nggak mau. Gue pengen perang. Nggak mau, kelamaan mediasi. Udah yuk perang aja, kita perang di pengadilan gitu Bang Ruben mah. Terbukti soalnya tanggal 30 komunikasi dengan pengacaranya, udah berkas langsung kirim ke pengadilan. Udah nggak ketemu dulu nih, tanggal 11 kita ada ketemuan misalnya, mungkin udah diingatkan sama pengacaranya gitu kan ya. Nggak usah bang, langsung aja bang, kirim semua berkasnya bang, kita pengen perang aja gitu. Kalah menang urusan nanti gitu ya, yang penting gue udah perang dulu pengadilan gitu. Yuk kita adu argumen, yuk kita adu bukti, kira-kira siapa nantinya yang akan menang. Ini baru strategi panglima, nggak banyak kan nego, habis waktu. Oke, sebelum kita masuk ke videonya Mbak Lita Gading, ini ada satu artikel. Ruben Onsu tuntut rincian kartu kredit Enda masih dibebani 50% di luar nafkah 225 juta. Ini gimana sih, gue bingung ya. Ini bener kata netizen deh. Udah 6 orangnya tapi duitnya kagak nih. Jangan ada punten ya teman-teman ya. Aneh, gimana menurut kalian kalau misalnya ada artikel ini? Dan sebenarnya gue juga pernah dengar statement dari pengacaranya mengenai kartu kredit. Kok bisa ya? Kan udahlah. Kenapa Bang Ruben juga yang masih kena beban? Kan ada CEO, udah kenapa nggak minta CEO aja sih? Bukannya kalau udah bercerai itu yang ditanggung hanya nafkah anak aja, setuju gue. Harusnya gitu. Pinter Ruben kemarin dia diam tapi sambil ngumpulin bukti-bukti. Kan gue bilang Ruben sekarang udah nggak mau banyak negosiasi, mediasi gitu atau apalah gitu bertemu ya. Enggak, langsung perang di pengadilan. Buktinya ya itu tadi yang udah kita rekam videonya. Mau cerai sama orangnya tapi nggak mau sama harta dan uangnya. Mana yang mau ngelaporin aku? Gue tungguin. Kok belum ada? Daripada gue stres nungguin orang yang mau manggil gue polisi, yang mau dilaporin. Kita ketawain aja guys. Ya nggak sih? Ketawain aja. Masa saya dilaporin? Padahal apa yang saya omongin bener nggak guys? Aneh bin ajaib. Dia yang berbuat, dia yang merasa jadi korban. Mikir ya. Untuk kesehatan mental anak kamu, pikirin itu. Lu salah kalau lu iniin gue. Liatin aja. Gue jabanin, lu jual, gue borong sampai liatin. DPR aja seumur hidup gue sikat, apalagi lu. Apa gue bilang? Mending DPR aja disikat, institusinya disikat. Bukan perorangan lagi, institusinya disikat apa dia? Apalagi lu. Gila. Menyala Balita. Wanten banget loh dia. Kalau bahasa orang Banten tuh wanten tuh berani coy. Gas Balita nggak usah kasih kendor ya. Lanjut. Kacangin aja Balita udah. Nih almond. Enak, mahal. Kalau lu mah kecil. Kacangnya murah. Ini mah kacangnya mahal. Ngeri banget. Aduh, kacau. Introspeksi diri. Jangan pacaran dipublish. Iya. Jay, tau gak sih? Malukan dong. Malukan. Perempuan tuh harus punya harga diri. Ingat guys, jangan sampai kalian seperti itu ya. Pacaran dipublish di mana-mana. Dia nggak ngelihat tuh kesehatan mental anaknya seperti apa kalau lihat tuh. Anaknya kan udah gede. Pasti anaknya juga lihat-lihat di sosial media lah, apalah. Jejak digital nggak bisa dihapus. Oke? Ingat itu. Ingat itu nah. Jangan merasa bucin mengenyampingkan perasaan anak-anak. Ya nggak? Parah.
malam balita gading. Pemirsa. Ngomong apa sih gue? Gila, bukannya takut atau gimana gitu, balita malah nantang loh. DPR aja disikat, apalagi lu kecil. Buset balita, gua mah jangan kayak gitu. Lah kita para konten kreator kecil ini, nasibnya gimana balita? So ngomongin soal jejak digital yang dia sampaikan, ini ada satu video yang ngebahas juga. Yuk kita gas yuk. Buat pendukung-pendukungnya, buzzer-buzzernya, atau mungkin fans beratnya si Endah, coba lihat video ini. Ada anaknya padahal di situ ya. Sudah dilihat, ya, sudah diamati. Apa yang dilakukan itu dia lakukan secara live, dan apa yang saya utarakan dan bicarakan live itu bukan fitnah, itu benar apa adanya. Apa adanya tahu begitu. kok dia berpacaran, tahu emang lagi cinta-cintanya, tapi juga bisa membatasi, apalagi di depan anaknya itu tidak fantas, apalagi dilihat banyak publik, dilihat banyak orang, itu tidak fantas, apalagi sampai kayak maksud gue apa sih? Lagi birahi boleh, tapi lihat waktu, situasi dan kondisi ya. Jadi jangan sembarangan, apalagi ditonton banyak orang dan anaknya sendiri. Itu tidak boleh dan tidak fantas. Gimana? Buat kalian para pecinta dan pendukung fans-fansnya si Endah masih bisa mengelak? Bang, kata fansnya bilangnya itu romantis. Padahal dia berstatement bahwa yang paling utama dalam kehidupan saya saat ini adalah menjaga mental anak gitu. Kalau nggak salah tuh ada satunya di podcast, jaga mental anak gitu. Mental anak siapa gitu, udah begitu. Bucin boleh, tapi tahu tempat. Masalahnya kan mereka kan belum menikah. Kecuali kalau udah nikah sih, nggak apa-apa, mau peluk-pelukan depan ini juga nggak apa-apa sih gitu. Oh, lu mah nggak pernah tinggal di luar, lu mah nggak pernah tinggal di mana gitu, kehidupan orang di luar, ya itu kan di luar. Ini kan kita beda budayanya gitu ya. Tapi terserah sih, kalau memang mau gaya kehidupan di luar silakan. Tapi mental anak ya inget ya, jangan nyalain netizen gitu, maksudnya mental anak juga harus dijaga gitu. Buruan Pak, mau klarifikasi Pak. Saya mau klarifikasi Pak. Ini mau saya tumpahkan nih unek-uneknya Pak. Oke. Kalau memang betul udah buruan aja deh besok. Hari ini gue syuting besok. Ayo Pak, saya mau tumpahin Pak unek-unek saya Pak depan Bapak. Bukannya takut malah pada nantangin tahu. Nggak kuat ini, nggak tahan ini. Serius Pak. Beneran Pak. Bapak kalau lihat wajahnya anak yang masih betul-betul harus sebenarnya perlu tempat rumah tuh yang adem gitu ya Pak ya, bukan malam-malam. Ayo beli, ayo lagi. Di belakang mondar-mandir orang-orang dewasa dengan gestur-gesturnya. Si anak ini udah mungkin juga rindu sama ayahnya, bisa jadi loh guys. Aku nggak tahu ya. Semakin cepat saya klarifikasi semakin enak Pak. Sedih Pak kalau lihat video-videonya itu. Sedih. Dan video itu dari mereka sendiri sumbernya. Saat mereka live, netizen melapor semua, tag nama saya ratusan. Mam lihat ini. Kenapa? Karena saya affiliates. Bocah diminta jualan, la ilaha illallah antas wanaka ini kuntumina zolimin. Waduh, ngeri banget. Yang biasanya mungkin lagi tidur, tenang di rumah, adem, ayem. Kayak begini suasana. Berapa Kenapa sih kok tiba-tiba orang mondar-mandir? Ayo jualan. Ya Allah ya Rabbi. Melindungi mental anak seperti itu, melindungi itu. Cari cuan, tahu nggak lu? Buruan. Nah, akhirnya larinya kemana-mana ya kan? Apa nih?
Nggak, gue salut nih dua orang ini ya, Dalita Gading dan juga Emma Waroka. Ya, ketika mendapatkan isu, diduga lah ya, bahwa mereka dilaporkan gitu ya. Termasuk kan kemarin itu, siapa sih, Onyo juga kan katanya isunya itu dilaporkan terkait akun IG itu. Tapi ingat itu hanya sebatas isu dan ya ada sasus lah. Cuman kan panas tuh. Dan gue dengar juga yang bikin kontennya terkait hot issue tersebut juga udah klarifikasi gitu loh ya. Karena yang betul-betul menonjol kan memang akun-akun itu yang disebutkan itu gitu loh ya. Kemudian dia klarifikasi. Ya kalau nggak salah tuh Dokter Cinta kalau nggak salah namanya akunnya gitu ya. Itu udah klarifikasi ya. Sarwenda akui kena mental setelah dihujat di media sosial. Jangan playing victim gitu dong Mami Yokawi. Jangan seolah-olah menjadi korban dari hujatan netizen. Kan dulu kok panggilannya Mami Yokawi sih bang. Jangan gitu bang. Kitanya nggak enak yang ngerekset abangnya. Coba ulangi bang. Mami Yokawi, jangan seolah-olah menjadi korban dari hujatan netizen. Komentar apa yang diberikan oleh netizen itu kan berdasarkan fakta dari apa yang mereka lihat dari Sarwenda dan Gio, dari apa yang mereka pertontonkan di sosial media. Jangan merasa jadi korban. Kedua pasangan Sarwenda dan Gio yang memancing kemarahan dari netizen dan berbagai pertanyaan, berbagai spekulasi, dan itulah hal yang harus mereka terima sebagai konsekuensinya. Jadi jangan merasa jadi korban. Kalau nggak mau menerima konsekuensinya, jangan jadi public figure. Balik lagi aja dasaran dan jangan muncul lagi di sosial media. Ini kena mental atau takut jualan yang nggak laku. Sarwenda Ngeri banget bomnya. Ini kena mental apa takut jualannya nggak laku? Ya, gue setuju. Public figure. Nah, kan ada pejabat publik, ada juga public figure gitu ya. Ketika mengupload sesuatu, apalagi ini live ya, live itu udah nggak bisa di take down ya, live kan. Kecuali upload aja kadang-kadang nggak bisa di take down ya, di take down sudah, tapi kan udah banyak yang nge-re-upload ulang gitu ya. Artinya gini teman-teman, yang namanya public figure atau pejabat publik apapun itu akan menjadi konsumsi publik ya. Karena gue juga sama kadang-kadang bahas terkait tentang kritik-kritik para pejabat publik ya. Kalau misalnya ada pejabat publik atau public figure mengupload sesuatu kemudian dia dikritik nggak terima, itu saran gue lebih baik lu balik ke awal lagi. Gue setuju dengan statement abang ini, mendingan lu balik ke awal lagi. Lu jangan bermain sosial media. Karena begitu pun juga dengan gue kalau misalnya banyak yang kritik konten-konten gue ya, kemudian juga yang menghujat konten-konten gue, ya itu udah sah-sah aja, itu haknya mereka. Karena nggak semua orang harus suka ke kita juga, nggak bisa kan. Kalau kita pengennya suka ke kita terus, muji terus gitu, lo nguploadnya atau share videonya jangan ke publish ke orang-orang yang nganggap lo suka sama lo aja udah. Misalnya ke CEO izin ke adeknya gitu, udah 2-3 orang termasuk ke karyawannya, udah pasti dipuji. Kenapa? Pengen digaji. Tapi kalau misalnya lu ngerasa bahwa lu public figure, lu artis dan segala macam, misal ini mah gitu ya, konten kreator atau apalah gitu ya, bermain di sosial media, kemudian lo dikritik, kemudian lo ya mungkin dirujak mungkin sama netizen gitu, itu udah konsekuensinya lo bermain di sosial media. Karena gue juga ngerasain diancem, wah DM inilah itu, ya udah bagian dari risiko, biarin aja sih, cuekin aja. Kayak baru kemarin aja main sosial media, ya elah. Bisa Yura Onyo dilaporkan. Hah? Bang, bisa nggak sih bang lo bikin kontennya nyemplung gitu sekalian bang? Kagol tau bang, lo udah pakai tank top ya kan? Kacau sih kalau misalnya bener ya senjata makan tuan aslian. Ternyata di atas ibu tiri ada ibu. Ternyata kasih sayangnya selama ini fake alias fake. Rombongan Gunung Kawi 2 lagi bangku kosong. Oh trip Gunung Kawi ya. Gejala awalnya apa Mas Gali? Kenceng. Harian penghuni Gunung Kawi panggil CEO BH. Lagi ngapa sih gua mah bawa Gunung Kawi sama CEO BH sih? Coba musiknya gua ganti ya.
Kata yang ngeliat yang di belakang, aduh kasihan banget ya maknya gitu. Mas, sini mas. Saya punya uang 1 miliar. Saya mau beli tempat ini bisa nggak? Oh, nggak bisa mas. Bisanya apa? Bisanya ini, kalau masnya mau beli ledakan Jagger, masnya bisa langsung ke Maung Series di Bagi Kopi. Yo, aku udah jadi CEO Bagi Kopi. Dan aku memperkenalkan Maung Series. Maung Blank. Ledakan Jagger. Dan Ini lama-lama si Bobby chemistry lu jadi Endah udah apa ya, chemistry-nya udah dapet sih. Geli gua. ledakan Maung. Maung. Susah minumnya, Boy. Maung banget ya. RO akhirnya menggugat hak asuh anak. Mana aja lu? Kalian kangen gak sih sama aku? Semenjak si Pewong itu laporin ke Polsek, hilang semua akun-akun itu. Gak ada, Bang. Iya. Ampun, gua mah santai aja sih. Lagian Pewong ini ada gila-gilanya deh. Gila-gila ngelaporin ke Polsek deh. Jadi hilang loh video-video mau nggak ada mau kita stitch. Takut kali orang itu ya, we. Jujur aku pun takut kemarin. Iya. Soalnya kalian ini anjing. Kalau kita kenapa-napa, emang kalian mau bantu-bantu kita? Drama baru lagi ini. Bantu doa. Udah dilaporkan lah kau, Pewong. Kita udah nggak boleh panggil itu, Cok. Takut dilapor. Cuy. Versi CEO punya 2000 toko, sedangkan ini banyak versi bos konsultan minyak bumi. Anjir, saudara kembar lagi memperkenalkan bisnisnya yang super wow. Aku sampai sesak nafas dengernya, cewek di sebelah sampai bengong. Oke. Malam ini kita juga ada baru launching produk Kareso ya, yang udah berjalan selama 6 tahun. Kalian bisa juga cek juga, sudah ada di Singapura, ada di Brunei Darussalam, udah ada di Malaysia ya. Kita juga udah launching di sana, dan di seluruh Indonesia juga mayoritas kurang lebih ada kita toko ya, toko-toko kecil, toko tuh kurang lebih ada 2000 toko lah. Ini toko di kota-kota ya, di berapa ratus. Bergerak di legal konsultan ya. Aku sebagai satu konsultan pertambangan minyak bumi. Jadi ya kita tender apa, hanya kegiatan sebatas itu. Wendy Lo mendadak terkuat di muka publik. Kedekatan antara Jordi dan Wendy sebenarnya bukan hal baru bagi orang-orang terdekat mereka. Sebagai sesama ipar, pada masanya keduanya sering menghabiskan waktu bersama dalam berbagai acara keluarga besar. Namun publik sama ini mengira hubungan mereka murni sebatas pertemanan dan ikatan keluarga. Menurut kabar yang beredar, hubungan spesial ini terjalin jauh sebelum riak-riak dalam rumah tangga Ruben dan Sarwenda memuncak. Keduanya disebut sengaja memilih untuk backstreet atau menyembunyikan hubungan mereka dari sorotan media demi menjaga privasi dan kenyamanan keluarga besar. Ya lagian lucu aja sih kalau misalnya pada saat itu ya, kan adik ipar ketemu adik ipar, emang boleh ya kalau misalnya punya hubungan? Setahu gue ya, karena ya gue awam gitu ya, nggak boleh setahu gue gitu. Tapi kan kalau sekarang, itu kan dulu ya. Tapi kalau sekarang beda cerita, kalau sekarang kan udah enggak kan gitu, bebas kali ya. Apa sih ini Ruben Onsu kena telu membuat semua tidak betah, ulah siapa sebenarnya ini mengganggu keluarga Ruben, oke? Yang saya deteksi, yang saya lihat, yang saya bawang, Ruben itu kena teluh. Teluh itu bagaimana orang diganggu psikisnya dengan serangan makhluk goib. Jadi yang dikirim itu makhluk goib. Di hari-hari tertentu, rumah ini menjadi sangat panas atau menjadi sangat dingin sekali, membuat orang tidak betah, membuat penghuninya tidak betah. Ini video lama ya? Dari segala kengerian yang tercipta. Untuk masalah isu-isu telunya dan segala macam atau tentang hal berbau misisnya, gue kesampingkan ya. Gue di sini di video ini khusus ya, perbandingan Ruben Onsu dengan dulu dengan sekarang. Inilah Bang Ruben Onsu yang dulu. Lihat.
kayak gimana gitu ya. Maaf ya. Menurut gue tuh mencolok banget kalau dibandingkan dengan yang sekarang tuh lebih fresh, lebih seger gitu ya. Dan lebih apa ya? Pokoknya keurus deh gitu. Malah kalau gua ngerasa gitu ya, lebih keurusan yang sekarang nggak punya itu atau nggak lagi sama Ono gitu ya. Menurut gua, perhatiin ya kalian. Lebih fresh, lebih apa gitu ya. Ketimbang dulu malah kayak kumel banget. Maaf ini mah. Ini menurut pandangan mata saya atau menurut keyakinan saya gitu guys ya. Atau mungkin kalian juga punya opini sendiri. Ayo coba. Ini fotonya atau videonya ini ada. Padahal dia montang-manting ya kan cari well ya kan untuk membangun istana ya. Beserta ISIS-nya yang mehong-mehong itu ya para pemis. Kesambut apa sih gue? Maksud gue, aduh kadang-kadang miris gitu ya. Nabung gitu ya untuk masa depan, tidak nabung untuk ya sudahlah ya. Kita nggak mau usah terlalu jauh gitu teman-teman ya. Liburan ke Bali 10 juta, ke Jogja 5 juta, ke Bandung 3 juta. Akhirnya aku putusin ke Gunung Kawi. Modal 2 juta, balik modal 200 juta. Hodey! Siapa keluarga lo yang jadi tumbal, ha? Oke, satu video terakhir. Isi gugatan Ruben untuk hak asuh anaknya. Kita dengerin ya. Itu yang persidangan dijadwalkan di hari Rabu tanggal 15 Juli 2006. Kalau di dalam materinya, oke, ini sih ya. Ada 2 anak dan 1 anak berdasarkan penangkatan penetapan pengadilan ke Jakarta Selatan sebelumnya. Berarti total 3 anak. Ada lagi Selain hal tersebut, itu saja sih, minta untuk hak asuhnya dikembalikan. Itu intinya pada pokoknya. Anak akan dihadirkan dong. Itu kembali kepada kepentingan masing-masing pihak ataupun kepentingan majelis hakim dalam pemeriksaan pokok perkara. Jadi lihat bagaimana perkembangan persidangan ini. Karena kan biasanya anak akan memilih ya Bu. Iya. Seperti itu, tapi nanti lihat bagaimana perkembangan persidangan. Jadi soal nanti kan misalkan sudah dihadirkan oleh pihak, nanti untuk indikatornya apa saja sih yang menjadikan pertimbangan dalam majelis hakim ketika memutuskan beralihnya hak asuh anak itu kan pasti karena salah satu pihak melakukan suatu tindakan atau satu perbuatan yang menurut dia bertolak belakang dengan hak asuh anak. Nah itu intinya seperti itu. Jadi ya masing-masing membuktikan, bukan membuktikan hak asuh anak itu tidak pantas untuk dia. Hak asuh anak itu pantasnya untuk penggugat. Tergugat juga harus membuktikan sangkalannya, hak asuh anaknya sepatutnya tetap berada sama saya karena saya adalah ibu yang baik segala macam. Jadi masing-masing akan mempertahankan hak asuh anak itu. Untuk gugatan hak asuh anak ini akan sidang tertutup. Karena kan pokok perkara pertamanya itu perceraian itu tertutup. Ditambah lagi untuk kepentingan si anak. Ya kepentingan si anak maka akan tertutup. Oke, yang pertama adalah sidang ini akan dilakukan secara tertutup. Itu yang pertama. Lalu poin materi dari gugatan Bang Ruben itu tidak melebar kemana-mana. Sesuai dengan statementnya, dipertanggungjawabkan oleh pengacaranya. Satu saja tuntutannya, yaitu terkait tentang hak asuh anak. Adapun misalnya, kalau misalnya Bang Ruben memenangkan sidang, berdasarkan bukti-bukti yang banyak misalnya gitu. Tetapi ada satu gong yang menurut gue itu, ini akan menjadi penentu, yaitu anak nanti akan memilih, nanti akan ikut siapa. Beda dengan yang sebelah, kalau menurut gua melebar kemana-mana gitu ya. Videonya, kalau saya boleh memberikan pendapat pribadi setelah menyaksikan keseluruhan video ini, saya melihat bahwa polemik yang sedang berlangsung sudah berkembang jauh lebih besar daripada persoalan awalnya. Yang paling menarik perhatian saya bukan hanya soal gugatan hak asuh anak atau saling balas pernyataan dari berbagai pihak, tetapi bagaimana konflik ini sekarang menjadi konsumsi publik hampir setiap hari. Menurut saya, ketika sebuah persoalan keluarga sudah masuk ke ruang publik, maka konsekuensinya memang akan muncul banyak komentar, analisis, kritik, bahkan pembelaan dari masyarakat. Itu merupakan sesuatu yang sulit dihindari terlebih jika pihak-pihak yang terlibat adalah figur publik yang selama bertahun-tahun dikenal masyarakat.
Namun demikian, saya juga merasa bahwa semakin banyak pihak yang ikut memberikan komentar, semakin besar pula potensi munculnya salah paham. Ada yang mendukung satu pihak, ada yang mendukung pihak lainnya. Bahkan ada pula yang hanya mengambil potongan-potongan video tanpa melihat konteks secara utuh. Akibatnya, ruang diskusi seringkali berubah menjadi ruang saling menyerang. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih melihat perkara ini dari sisi yang lebih luas. Saya tidak ingin buru-buru menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah hanya berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial. Kita semua sebagai penonton hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan cerita, sementara fakta-fakta yang sebenarnya tentu lebih lengkap dimiliki oleh pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum. Yang juga menarik perhatian saya adalah bagaimana proses hukum sekarang mulai berjalan. Menurut saya, ketika sebuah sengketa sudah masuk ke pengadilan, sebaiknya semua pihak memberikan kesempatan kepada proses tersebut untuk bekerja sebagaimana mestinya. Daripada terus saling menyampaikan pernyataan yang bisa memicu perdebatan baru di media sosial, akan jauh lebih baik apabila bukti-bukti dan argumen disampaikan di forum yang memang memiliki kewenangan untuk menilainya. Saya juga memahami mengapa masyarakat mengikuti perkembangan kasus ini. Tokoh-tokoh yang terlibat memang sudah lama dikenal publik. Wajar apabila banyak orang penasaran terhadap perkembangan terbaru. Akan tetapi rasa penasaran itu menurut saya sebaiknya tidak membuat kita mudah menghakimi seseorang hanya berdasarkan opini yang sedang viral. Kalau berbicara mengenai media sosial, saya rasa kita semua juga perlu menyadari bahwa platform digital memiliki karakter yang sangat berbeda dengan kehidupan nyata. Satu potongan video berdurasi beberapa detik saja bisa memunculkan ribuan komentar. Bahkan sebelum sebuah persoalan selesai diproses secara hukum, opini publik seringkali sudah terbentuk terlebih dahulu. Menurut saya, kondisi seperti ini menjadi tantangan bagi siapapun yang menjadi figur publik. Apapun yang dilakukan hampir pasti akan mendapat sorotan. Ada yang memuji, ada yang kritik, bahkan ada yang memberikan komentar yang sangat keras. Resiko tersebut memang menjadi bagian dari kehidupan di ruang publik. Di sisi lain, saya juga berharap para penonton tidak mudah terbawa emosi. Kita boleh memiliki pendapat, tetapi alangkah baiknya jika tetap menjaga etika dalam berkomentar. Kritik tentu boleh disampaikan, tetapi tidak perlu berubah menjadi ujaran kebencian ataupun serangan pribadi. Hal lain yang menurut saya sangat penting adalah kepentingan anak-anak. Terlepas dari siapa yang nantinya memperoleh hak asuh melalui proses hukum, saya berharap keputusan apapun benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi mereka. Anak-anak seharusnya tidak menjadi korban dari konflik orang dewasa ataupun menjadi sasaran perdebatan yang terus berlanjut di media sosial. Saya juga melihat bahwa setiap kali muncul video baru, publik langsung membentuk kesimpulan baru, padahal belum tentu keseluruhan konteksnya sudah diketahui. Karena itulah saya pribadi lebih memilih menunggu perkembangan resmi dibanding langsung mempercayai semua narasi yang beredar. Sebagai seorang kreator konten reaksi, saya sendiri selalu berusaha mengingat bahwa tugas utama kita adalah memberikan sudut pandang, bukan menjadi hakim. Saya boleh setuju ataupun tidak setuju terhadap suatu pendapat, tetapi keputusan akhirnya tetap berada di tangan pihak yang berwenang. Menurut saya, perbedaan pendapat justru menjadikan diskusi menjadi menarik selama dilakukan dengan sopan. Saya yakin setiap penonton yang menyaksikan video ini juga memiliki pandangan masing-masing. Ada yang mungkin sependapat dengan saya, ada pula yang memiliki sudut pandang berbeda, dan itu merupakan hal yang sangat wajar. Saya berharap ke depannya semua pihak yang terlibat bisa menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang terbaik. Jika memang ada proses hukum, biarkan proses hukum berjalan. Jika nantinya ada mediasi, semoga menghasilkan solusi yang baik. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana setiap keputusan nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa semua komentar yang saya sampaikan dalam video ini adalah pendapat pribadi saya berdasarkan informasi yang tersedia di ruang publik. Saya tidak bermaksud menghakimi siapapun ataupun menyatakan bahwa salah satu pihak pasti benar atau pasti salah. Saya hanya mencoba memberikan sudut pandang sebagai konten kreator reaksi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki pandangan yang sama atau justru berbeda? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika dan saling menghormati. Karena perbedaan pendapat itu wajar, tetapi saling menghargai jauh lebih penting.
Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel Analisis Sengit dengan cara klik tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar diskusi kita semakin ramai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.